Baik, salam untuk semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas akuntansi untuk aktiva tetap. Oke, pendahuluan ya. Kita mulai. Pengertiannya dulu ya. Apa sih sebenarnya aktiva tetap yang dimaksud dalam konteks akuntansi ini? Itu adalah aktiva atau aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Ini aktiva tetap yang kita maksud ya. Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari aktiva tetap, yaitu yang pertama memiliki substansi fisik, ada bentuknya dan ada ukurannya. Oke. Kemudian masa pemakaiannya umumnya relatif lama, kemudian mengalami penyusutan kecuali tanah, digunakan dalam operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Ini aktiva tetap yang kita maksud dalam pembahasan kali ini. Apa perbedaannya dengan persediaan kalau gitu? Si persediaan itu kan adalah aset fisik yang tersedia untuk dijual. Sedangkan si aktiva tetap yang kita maksud adalah aset fisik untuk digunakan dalam operasional perusahaan. Ini ada contohnya nih. Misalnya dalam sebuah toko komputer, komputer yang tersedia untuk digunakan dalam mendukung operasi operasional perusahaan seperti komputer kasir gitu misalnya, itu adalah aktiva tetap. Tetapi komputer yang tersedia untuk dijual, jadi komputer yang ditaruh di etalase untuk dijual kepada konsumen, itu bukan aktiva tetap, tetapi dia bersifat sebagai persediaan. Oke, saya rasa bisa dipahami ya, aktiva tetap yang kita maksud dalam pembahasan kali ini. Baik, klasifikasi aktiva tetap dalam akuntansi setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama adalah tanah, kemudian ada perbaikan tanah, kemudian ada gedung, dan ada peralatan. Ini adalah aktiva-aktiva tetap yang umumnya dimiliki oleh sebuah perusahaan. Pembahasan utamanya jadinya adalah yang pertama prinsip harga perolehan aktiva tetap. Ini yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Kemudian metode perhitungan penyusunan aktiva tetap itu gimana. Kemudian pengeluaran yang terjadi selama penggunaan aktiva tetap dan penyajian dan pengalihan aktiva tetap dalam laporan keuangan ya. Oke, mungkin kita nggak akan bahas semua, nanti secukupnya waktunya saja. Penentuan harga perolehan aktiva tetap. Itu gimana sih cara kita menentukan harga perolehan aktiva tetap itu bagaimana? Kalau kita menulis di dalam sebuah neraca aktiva tetap, kemudian misalnya tanah gitu. Nah, berapa yang harus kita tulis nilai dari tanah tersebut gitu. Oke. Nah, ternyata yang harus kita tulis itu adalah harga perolehannya. Jadi aktiva tetap itu harus dicatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehannya itu apakah harga barangnya aja? Ternyata enggak. Harga perolehan itu adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tetap sampai siap untuk digunakan. Oke. Misalnya harga perolehan untuk tanah apa aja? Yang pertama harga beli tunai dari tanahnya. Contohnya ada sebuah project, misalnya project jangan project deh. Misalnya seorang mau atau Indomaret misalnya sedang ekspansi, mau membuka toko baru, oke, di lokasi tertentu. Kemudian dia membeli tanah di lokasi itu untuk membuka toko Indomaretnya. Maka harga perolehan tanahnya dinilai berapa? Yang pertama yang dihitung adalah harga beli tunai dari tanahnya. Kalau harga tanahnya misalnya 1 M, maka harga beli tunai tanah ditulis 1 M. Kemudian biaya balik nama dari pemilik lama ke pemilik yang baru, itu kan ada biayanya. Biaya balik nama ini juga menjadi harga perolehan. Kemudian komisi perantara, kalau dia misalnya membelinya melalui agen, ini juga menjadi bagian dari harga perolehan. Pajak atau pungutan lain yang harus dibayar oleh pembeli, misalnya adalah BPHTB namanya. BPHTB itu adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini juga menjadi biaya perolehan atas tanah ya. Kemudian pengeluaran untuk modifikasi tanah yang bersifat permanen. Misalnya tanahnya itu perlu diuruk, oke, atau dimodifikasi lah. Tanahnya itu perlu penanganan khusus, misalnya perlu dibersihkan agar bisa dibangun bangunan di atasnya. Nah, ini merupakan harga perolehan atas tanah. Ini semuanya harus dijumlahkan ya. Baik, sebagai contoh nih, misalnya si Indomaret tadi membeli tanah dengan harga, katakanlah ini masih di pinggiran 100 juta. Kemudian, di dalam tanah itu ternyata ada sebuah gudang lama yang udah nggak dipakai.
Dan gudang itu mau dirobohkan dulu, dihancurkan dulu, baru dibangun kembali. Dibangun kembali bangunan yang proper untuk membangun sebuah toko. Maka ada biaya pembongkaran gudang, misalnya 6 juta, dan biaya balik nama 1 juta, komisi perantara 8 juta. Maka harga perolehan tanah yang ditulis di dalam neraca itu adalah 115 juta. Misalnya ditulis di dalam neraca itu tanah, tanah aja ditulis sebenarnya ya. Kita nggak memperoleh biaya perolehan tanah, kita nggak menulis biaya perolehan tanah di situ. Kita tulis asetnya tanah, nilainya yang mana? Yang 115 juta. Oke, sekarang perbaikan tanah. Apa sih yang disebut dengan perbaikan tanah? Rekening perbaikan tanah digunakan untuk mencatat semua pengeluaran dalam perbaikan tanah sampai siap digunakan. Rekening ini dipisahkan dari rekening biaya perolehan tanah karena perbaikan tanah yang dimaksud adalah unsur yang mengalami penyusutan. Contohnya, pengerasan atau pengaspalan di atas tanah. Itu kan aspalnya ada kemungkinan nanti rusak ke depannya. Maka dia tidak dimasukkan ke dalam rekening tanah, tetapi dibuat rekening sendiri, namanya perbaikan tanah. Saluran air juga mengalami penyusutan, perlu dibersihkan dan lain sebagainya. Fasilitas penerangan juga, serta biaya pemagaran. Pakar juga mengalami penyusutan dan perlu perbaikan. Maka atau perlu maintenance ke depannya. Maka dia masuk dalam akun tersendiri. Lanjut, harga perolehan gedung. Harga perolehan gedung itu adalah semua pengeluaran yang berhubungan dengan pembelian atau pembangunan gedung sampai siap digunakan. Jadi ketika kita membahas tentang akun gedung, maka harga perolehan itu adalah semua ini nih. Semua pengeluaran yang berhubungan dengan pembelian atau pembangunan gedung sampai siap digunakan. Biaya perolehan gedung melalui pembelian terdiri dari harga beli gedung, biaya notaris, dan komisi perantara. Sedangkan biaya perolehan gedung yang dibangun sendiri meliputi semua pengeluaran untuk membangun gedung, termasuk pembuatan saluran listrik dan air, serta biaya bunga selama periode pembangunan gedungnya ya. Oke, sekarang biaya perolehan peralatan. Gimana kalau itu peralatan seperti mesin, kemudian meja, atau mungkin mesin pabrik ya, atau kendaraan dan lain sebagainya. Gimana nih biaya perolehannya? Harga perolehan peralatan terdiri dari harga beli tunai, biaya pengangkutan, biaya asuransi pengangkutan, biaya perakitan, biaya pemasangan, dan biaya pengujian. Peralatan dalam bentuk kendaraan memiliki biaya balik nama. Oke. Contoh, pada bulan Januari 2023 misalnya, PT Pangrango membeli sebuah truk dengan harga tunainya 12 juta. Pengeluaran lain yang bersangkutan dengan pembelian truk tersebut adalah PPN, itu 1.200.000. Biaya pengecatan dan penulisan merek pada truknya itu adalah 500.000. Biaya balik nama atau BBN itu 1.200.000. Biaya pengurusan STNK 250, dan premi asuransi kecelakaan yang dibayar di muka untuk 3 tahun adalah 600.000. Maka berapakah biaya perolehan dari truk tersebut? Oke, kita hitung ya. Biaya perolehan truk akan terdiri dari yang pertama harga truknya atau harga tunai 12 juta, pajak pertambahan nilai atau PPN 1.200.000, pengecatan dan merek itu 500.000, dan biaya balik nama 1.200.000. Terus yang ini gimana? Premi asuransi kecelakaan itu gimana? Itu tidak masuk ke dalam harga perolehan truk. Tapi asuransi ini nanti masuk menjadi biaya atau beban asuransi ya. Tidak masuk ke dalam harga perolehan atau biaya perolehan dari truk. Oke. Lanjut. Pengeluaran untuk pengurusan STNK dan pembayaran premi asuransi kecelakaan yang dibayar di muka tadi tidak dimasukkan dalam harga perolehan truk. Jadi jurnal untuk mencatat kegiatan di atas adalah truknya tadi total ya. Truk ditulis di sisi debit karena dia merupakan aset ya, aset bertambah berarti ditulis di sisi debit. Maka truknya 14.900.000, pajak kendaraan ditulis sendiri 250.000, asuransi dibayar di muka 600.000. Pajak kendaraan tadi itu STNK ya. Kemudian kas yang keluar ditulis di sisi debit itu 15.750.000. Digunakan untuk membayar truk, kemudian pajak kendaraan dan asuransi dibayar di muka. Oke, secara jelas kita lanjut. Kemudian gimana dengan kasus untuk peralatan dalam bentuk mesin pabrik? Sebagai contoh, PT Guntur membeli mesin pabrik dengan harga tunai 50.000. Pengeluaran-pengeluaran lain yang bersangkutan dengan pembelian mesin tersebut terdiri dari PPN 3.000, premi asuransi 500, kemudian biaya pemasangan dan pengujian 1 juta, dan biaya reparasi
karena terjadi kesalahan dalam pemasangan 400.000. Dari data tersebut, berapakah biaya perolehan mesin pabrik tersebut? Sekarang kita cek mana aja yang masuk ke dalam biaya perolehan mesin pabrik. Oke, yang masuk adalah yang pertama pasti harga tunainya 50 juta. Pajaknya 3 juta. Asuransi pengangkutan 500.000. Pemasangan dan pengujian 1 juta. Maka harga perolehan mesin 54.500.000. Jurnal untuk mencatat pembelian mesin tersebut adalah mesin pabrik, yaitu nilainya jadi 54.500.000. Walaupun harganya cuma 50 juta ya, karena ada biaya-biaya tambahan ini. Oke, kemudian kerugian pemasangan mesin itu tidak dimasukkan ke dalam akun mesin pabrik. Ini kan kesalahan ya, ini menjadi kerugian tersendiri. Itu adalah 400.000. Ini masukkan jadi beban nih, beban kerugian pemasangan mesin ya. Ini harusnya lebih lebih lengkap lagi. Kemudian jadinya kas yang keluar totalnya adalah 54.500.000 untuk mesin pabrik dan 400.000 untuk beban kerugian pemasangan mesin tadi. Totalnya adalah 54.900.000. Oke, kerugian pemasangan mesin tadi dilaporkan dalam laporan rugi laba pada bagian biaya dan kerugian lain-lain. Lanjut, masalah-masalah dalam penentuan harga perolehan sekarang. Yang pertama, masalah yang timbul karena pembelian dengan wesel berbunga. Yang kedua, masalah yang timbul karena pembelian dilakukan dalam satu paket. Kemudian masalah yang timbul karena perolehan dilakukan dengan membangun sendiri. Oke, pembelian dengan wesel berbunga. Masalahnya apa? Masalahnya pertanyaan ini. Apakah bunga dari wesel ini menjadi bagian dari biaya perolehan atas aktiva tetap atau tidak? Jawabannya ternyata tidak. Tetapi bunga wesel ini nanti menjadi beban bunga, bukan bagian dari harga perolehan atas aktiva tetap. Contohnya adalah CV Serayu membeli peralatan pabrik dengan harga 10 juta. CV Serayu memberikan uang muka 2 juta dan sisanya itu dibayar dengan menggunakan wesel yaitu 8 juta dan bunganya itu adalah 10% per tahun. Maka buatlah jurnal untuk mencatat pengakuan transaksi tersebut dan buat juga jurnal untuk mencatat pembayaran wesel tersebut. Kita mulai dari yang nomor 1. Jurnal pengakuan pembelian mesin pabrik, di mana peralatan pabrik yang dibeli itu ditulis di sisi debit, 10 juta. Sementara yang 2 juta dibayar dengan cash, maka kas ditulis di sisi kredit karena kasnya berkurang 2 juta. Kemudian sisanya dibayar dengan utang wesel, ya belum dibayar bahasa lainnya. Berapa? 8 juta. Jurnal untuk mencatat uang muka dan penarikan utang wesel 1 tahun dengan bunga 10%. Inilah yang kita catat di dalam jurnal. Bunganya belum dicatat sama sekali. Maka nilai peralatan pabriknya berapa? Ya 10 juta aja. Bunga weselnya itu tidak menjadi bagian dari eh, apa namanya harga perolehan atas peralatan pabrik. Oke, kemudian ketika weselnya dibayar gimana? Utang weselnya jadinya hilang ya, berkurang 8 juta. Tetapi muncul biaya bunga sebesar 800.000. Maka kas yang dikeluarkan adalah 8 juta 800. Yang 8 juta digunakan untuk membayar wesel sehingga utang weselnya ini habis atau hilang. Dan yang 800.000 itu adalah jadi biaya bunga. Dipakai untuk membayar biaya bunga wesel tersebut. Oke, saya rasa bisa ya. Kemudian masalah selanjutnya adalah pembelian dalam satu paket. Gimana nih kalau pembeliannya dilakukan dalam satu paket? Kadang-kadang beberapa barang dibeli sekaligus. Pembelian ini adalah pembelian beberapa aktivitas sekaligus dalam satu transaksi, disebut juga dengan lump sum. Contohnya, pembelian sebuah pabrik yang di dalamnya itu sudah ada tanah, gedung, mesin, dan mebler atau barang-barang mebel gitu. Harga pembelian paket harus dialokasikan menjadi harga perolehan pada masing-masing aktiva. Jadi tidak bisa kita langsung pembelian satu paket pabrik gitu. Enggak, tapi harus dirinci. Dasar pengalokasiannya gimana? Dilakukan dengan mengacu kepada harga pasar dari masing-masing barang. Nah, sebagai contoh CV Lau bergerak dalam bidang perhotelan pada tanggal 15 Mei 1992 membeli sebuah hotel. Kan benar-benar sepaket ya, saisinya dari perusahaan lain dengan harga tunai 120 juta. Buatlah misalnya pengalokasian harga beli
dengan menggunakan harga pasar dari masing-masing golongan aktiva. Oke, dari hotel yang dibeli itu terdiri dari yang pertama tanah. Yang tanahnya itu luasnya nggak kita rinci di sini. Di sana harga pasarnya itu 30 juta. Persen dari total harga pasar adalah 20%. Maka perhitungan persen dari harga beli adalah 20% kali dengan 120 juta. Alokasi harga perolehan adalah 24 juta. Kemudian gedung. Harga pasarnya adalah 105 juta. Harga pasar gedungnya itu. Persen dari total harga pasar itu adalah 70%. Maka perhitungan persen dari harga beli adalah 70% kali 120 juta. Karena 120 juta kan belinya kan. Berarti alokasi harga perolehan adalah 84 juta. Dan seterusnya. Oke, saya rasa bisa dipahami. Lanjut. Jurnal pengakuan transaksinya gimana? Maka ketika kita menjurnal, kita menggunakan angka-angka yang paling kanan ini. Jadi tanah itu nilainya 24 juta, gedungnya 84 dan peralatannya 12 juta. Kita masukkan di sisi debit karena aktiva atau asetnya bertambah ya. Dan kasnya berkurang karena pembeliannya tadi dilakukan secara tunai sehingga kas ditulis di sisi kredit. Lanjut, nilai perolehan dengan membangun sendiri. Yang ketiga, gimana kalau membangun sendiri? Harga perolehan aktiva yang diperoleh dengan membangun sendiri itu terdiri dari pertama harga material dan tenaga kerja yang harus dibayar perusahaan. Yang kedua, biaya lain seperti listrik, bahan bakar, depresiasi peralatan, dan lain sebagainya. Kemudian biaya bunga kalau ada ya. Ini adalah biaya-biaya yang harus menjadi unsur biaya perolehan kalau barangnya itu dibangun sendiri. Misalnya gedungnya dibangun sendiri, peralatannya dibuat sendiri gitu. Oke. Contohnya, harga pasar atau wajar pembangunan sebuah garasi ukuran 4,5 meter adalah 5 juta. Seandainya perusahaan membangun garasi hanya dengan biaya 4.700.000, jadi kadang-kadang kalau kita bikin sendiri itu kan jatuhnya lebih murah. Maka yang harus dicatat sebagai harga perolehan garasi berapa? Harus 4.700.000. Ini salah tulis ya. Kenapa bisa nggak boleh kita ngakuin pendapatan kita itu kemudian 5 juta, kemudian dapat keuntungan 300.000 gitu nggak boleh ya. Nah, prinsip akuntansi itu melarang perusahaan mengakui adanya keuntungan dari peristiwa seperti ini. Jadi kita benar-benar mencatat harga perolehan barang tersebut adalah sesuai dengan jumlah biaya yang kita keluarkan untuk membangun gedung atau barang yang bersangkutan. Baik, sebelumnya kita sudah membahas harga perolehan dari aktiva tetap. Jadi bagaimana menentukan seberapa besar harga perolehannya. Sekarang, ketika aktiva tetap itu sudah digunakan, dia akan mengalami penyusutan atau disebut dengan depresiasi. Bagaimana kita menilai, bagaimana kita menghitung depresiasinya itu sebesar apa. Nah, ini yang akan kita bahas pada pembahasan tahap selanjutnya. Baik, kita mulai dari konsep depresiasi. Depresiasi adalah proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis. Misalnya harga perolehannya 1 juta, kemudian ketika sudah dipakai 1 tahun, nah berapa persen dari 1 juta itu tuh yang kita gunakan sebagai biaya depresiasi dalam durasi waktu 1 tahun. Itulah yang dibahas dalam konsep depresiasi. Misalnya 100.000 yang kita konversi menjadi depresiasi, sehingga nilai dari aktiva itu sisanya adalah 900.000. Oke, tapi perlu diingat bahwa pengalokasian yang dilakukan itu adalah pengalokasian harga perolehan. Jadi, perubahan harga pasar barang tidak mempengaruhi nilai pengalokasian depresiasi. Misalnya untuk truk, harga perolehannya itu 1 juta, ini untuk contoh aja biar mudah gitu. Kalau misalnya di pasaran itu harga truk itu naik jadi 2 juta, untuk truk yang sama itu harga pasarnya jadi 2 juta, maka kita tidak menaikkan nilai dari truk itu. Kita tetap mencatat nilai truk kita itu adalah 1 juta. Ya, intinya kita tetap eh, bertahan pada harga truk ketika kita beli. Ya, lanjut. Dasar perhitungan depresiasi itu terdiri dari 3 hal.
Jadi untuk bisa menghitung depresiasi, kita harus tahu yang pertama adalah harga perolehannya, kemudian yang kedua nilai residu dari barang tersebut. Nilai residu itu adalah nilai ketika barang itu sudah tidak kita gunakan lagi. Sisanya masih bisa terjual berapa sih barang tersebut. Kemudian masa manfaatnya. Jadi masa manfaat ini adalah kira-kira aktiva tetap ini akan kita gunakan, bisa bekerja dengan baik dalam durasi waktu berapa tahun. Dasar perhitungan yang kita kalau misalnya kita contohkan ya, dasar perhitungan untuk menghitung depresiasi ini contohnya misalnya adalah ketika kita membeli sebuah truk, misal harga perolehannya tadi 13 juta. Kemudian taksiran nilai residunya misalnya 1 juta, taksiran masa manfaatnya misalnya 5 tahun. Taksiran satuan hasilnya 100.000 kilometer. Oke, ini nanti akan menjadi contoh yang akan kita gunakan dalam perhitungan depresiasi dalam berbagai metode yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian metode-metode apa aja yang bisa kita gunakan? Seenggaknya ada 4. Ada metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah angka-angka tahun, dan metode satuan kegiatan. Baik, kita mulai dari yang pertama, metode garis lurus. Kalau kita menghitung depresiasi atau penyusutan suatu aset tetap dengan metode garis lurus, maka ini artinya karena dia garis lurus ya, ini artinya penyusutan setiap tahun itu kita anggap tetap. Sehingga kalau misalnya kita kembali ke contoh yang tadi, dengan masa manfaat 5 tahun, kemudian harga perolehannya 12 juta, maka biaya depresiasinya langsung aja kita bagi 12 juta bagi dengan 5 tahun. Harga perolehan kemudian dibagi dengan masa manfaat. Maka kita anggap biaya penyusutan untuk barang tersebut adalah 2.400.000 per tahunnya. Oke. Sehingga harga perolehan depresiasi tadi adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu yang 12 juta. Tadi kan kita harga perolehannya itu kan 13 juta sebenarnya. Jadi harga perolehan setelah didepresiasi artinya harga perolehan yang 13 juta dikurangin dengan nilai residu 1 juta sehingga nilainya adalah 12 juta. Contoh kasus, PT Bromo membeli truk. Kasus yang tadi ya, nilai perolehannya 13 juta, taksiran nilai residunya 1 juta dan masa manfaatnya adalah 5 tahun. Satuan hasil adalah 100.000 kilometer. Buatlah tabel depresiasi truk tersebut. Oke. Nah, ini tabel depresiasinya. Contoh perhitungannya tadi udah ada di atas, maka depresiasinya ada di tabel ini. Maka misalnya kita menggunakan barang itu selama 5 tahun dari 2011 sampai 2015. Harga perolehannya tadi adalah 12 juta setelah dikurangin nilai residu. Maka kalau dibagi 5, 100% kan ya, dibagi 5, maka setiap tahun dia akan menyusut 20%. 20% kali 12 juta, 2.400.000. Kemudian tahun 2012 menyusut 2.400.000. Tahun 2013 menyusut 2.400.000. Akumulasi depresiasinya itu adalah penjumlahan depresiasi tiap tahun. Pada tahun 2011, akumulasi depresiasinya masih 2.400.000. Kemudian tahun 2012 akumulasinya adalah 2.400.000 ditambah dengan penyusutan 2012 juga 2.400.000, maka totalnya adalah 4.800.000. Total penyusutan atau akumulasi penyusutan 2013 adalah total penyusutan di 2012 yaitu 4.800.000. Kemudian kita tambah dengan penyusutan 2013-nya 2.400.000 yaitu 7.200.000. Akhirnya sampai di tahun kelima total penyusutan itu adalah 12 juta. Kemudian nilai bukunya sisa berapa? Nilai buku itu adalah nilai aset kita di dalam buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Berarti untuk tahun 2011 nilai bukunya 10.600.000 karena 12 juta dikurangin dengan 2.400.000, sisanya 10.600.000. Kemudian tahun 2012 sisanya 8.200.000, yaitu 12 juta dikurangin dengan 4.800.000. Dan seterusnya, di akhir periode sisanya tinggal 1 juta, yaitu hasil pengurangan antara 13 juta dikurangin dengan 12 juta ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita menggunakan metode saldo menurun. Metode saldo menurun adalah metode perhitungan biaya depresiasi dengan besaran depresiasi yang menurun dari waktu ke waktu. Yang mana biaya depresiasi itu sama dengan tarif depresiasi kali dengan nilai buku aktiva tetap di awal tahun. So, tarif depresiasinya itu tetap
Tetapi nilai buku aktiva tetap kan selalu menurun setiap tahun, sehingga biaya depresiasi juga menurun. Oke, misalnya nilai buku pada awal tahun 13 juta, tarif depresiasinya 40%, maka biaya depresiasi di awal tahun adalah 5.200.000. Tarif depresiasi yang digunakan adalah tarif metode garis lurus yang dikalikan dengan 2, atau ini biasa disebut dengan metode saldo menurun ganda. Kita ke contoh kasus saja. Masih ke kasus yang tadi ya. Ini menggunakan metode saldo menurun. Oke, misalnya awalnya itu nilainya adalah 13 juta tadi ya. 13 juta, kemudian harga perolehan di depresiasinya di sini adalah 3 juta, kemudian 13 juta ini mohon maaf, ini kurang ya. 13 juta ini harusnya 13 juta, tarif depresiasinya 40%. Maka 40% dari 13 juta adalah 5.200.000. Maka akumulasi depresiasinya sekarang 5.200.000. Nilai buku sisanya berapa? 13 juta dikurangin 5.200.000, yaitu 7.800.000. Pada tahun kedua, di 2022, tarif depresiasinya itu dari 40% juga, tetap 40%, tapi bukan dari 13 juta lagi. Tapi dari nilai bukunya yang sekarang, yaitu 7.800.000. Jadi 40% kali dengan 7.800.000 adalah 3.120.000. Akumulasinya sekarang adalah 5.200.000 tambah 3.120. Dan itu 8.320. Nilai bukunya berapa? Yaitu 7.800.000 kurangin 8.300.000. Mohon maaf. 7.800.000 dikurangin 3.120. Sisanya tinggal 4.680.000. Dan seterusnya ya. Jadi metode perhitungan depresiasi saldo menurun ini disebut juga dengan metode depresiasi dipercepat. Lihat, di awal tahun depresiasinya tinggi, tetapi di akhir tahun depresiasinya semakin rendah nilai depresiasinya. Jadi metode saldo menurun juga sejalan dengan produktivitas aktiva tetap. Pada tahun-tahun awal, ketika aktiva masih baru, aktiva biasanya memiliki produktivitas yang tinggi, sehingga biaya penyusutan yang tinggi sejalan dengan nilai produksi, ya. Baik, contoh lain. Seandainya PT Bromo membeli truk di atas pada tanggal 1 April 1990, maka depresiasi untuk tahun 1990 akan menjadi 3.900.000, yaitu 13 juta kali dengan 40% kali 9 per 12. Jadi dia cuma 9 bulan aja yang dihitung. Karena dibelinya tanggal 1 April. Ini cara perhitungan kalau dia tidak penuh 1 tahun ya. Dengan demikian, nilai buku untuk menghitung depresiasi tahun 1991 akan menjadi 9.100.000, yaitu pengurangan dari 13 juta dikurangin dengan 3.900.000. Nah, ini dia nih. Dan biaya depresiasi tahun 1991 adalah 3.640.000, yaitu 40% dari 9.100.000. Jadi kalau misalnya suatu aset itu dibelinya tidak di awal tahun, jadi umurnya itu belum sampai 1 tahun, kita menghitung depresiasinya itu berdasarkan umurnya berapa tahun. Ini 9 per 12 tahun ya yang kita gunakan. Baik, kita lanjut dengan metode jumlah angka-angka tahun. Dengan metode jumlah angka-angka tahun ada ketentuannya begini. Pertama, biaya depresiasi dihitung dengan mengalihkan harga perolehan di depresiasi dengan rasio angka-angka tahun. Kemudian, pembilang rasio angka-angka tahun adalah tahun-tahun pemakaian aktiva yang masih tersisa sejak awal tahun. Jadi yang jadi pembilang, rasio itu kan pembagian ya. Ada pembilang, ada penyebut. Jadi pembilangnya itu adalah angka-angka tahun. Sedangkan penyebutnya adalah jumlah dari tahun-tahun tersebut. Misalnya kalau 5 tahun, berarti tahun pertama tambah tahun kedua, tambah tahun ketiga, sampai tahun kelima. Itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 berarti. Itu pembaginya. Harga perolehan awal tahun dibagi dengan rasio angka-angka tahun nanti akan sama dengan biaya depresiasi ya. Oh, dikali ya sebenarnya, dikali, mohon maaf. Baik, kita lanjut contoh kasusnya ini. Misalnya, harga perolehan di depresiasi itu 12 juta. Tadi setelah dikurangi nilai residu 1 juta. Tarif depresiasinya berapa di tahun 2021? Yang pertama adalah 5 per 15 kali 4 juta. Tadi angka-angka tahunnya itu karena dia 5 tahun, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau dia 10 tahunnya ini dimulai dari 10.
Yang penyebutnya ini adalah jumlah dari kelima bilangan ini. 5 tambah 4, 9, tambah 3, 12, tambah 2, 14, tambah 1, 15. Nah, makanya pembaginya 15. 5 per 15 kali 4 juta, mohon maaf, 5 per 15 kali dengan 12 juta dapatnya 4 juta. Akumulasi depresiasinya 4 juta, nilai bukunya sekarang adalah 12 juta dikurangi dengan, mohon maaf, 13 juta dikurangi dengan 4 juta, yaitu 9 juta. Kemudian yang selanjutnya 4 per 15 di tahun yang kedua. Tahun yang ketiga 3 per 15, tahun yang keempat 2 per 15, sampai akhirnya di tahun terakhir, di tahun kelima itu 1 per 15 kali 12 juta. Dia terus menurun ya. Baik, yang terakhir metode satuan hasil. Biaya penyusutan tidak dihitung lagi berdasarkan waktu pemakaian, tetapi berdasarkan kuantitas hasil yang telah diproduksi dengan mesin yang bersangkutan. Jadi kalau yang dihasilkan banyak, kita menghitung penyusutannya juga besar. Kalau yang dihasilkan sedikit, kita menghitung penyusutannya juga sedikit. Idenya seperti itu. Metode ini juga dikenal dengan metode satuan kegiatan. Metode ini biasanya tepat untuk aktiva tetap dalam kegiatan produksi seperti mesin, tetapi tidak tepat untuk menghitung penyusutan gedung atau mebel, yang penyusutannya umumnya merupakan fungsi dari waktu. Ya, baik, perhitungannya biaya depresiasi persatuan itu sama dengan jumlah satuan kegiatan dibagi dengan harga perolehan didepresiasi. Di 12 juta misalnya dibagi dengan 100.000. Harga perolehannya dapatnya 120. Ini harga biaya depresiasi untuk satu satuan. Maka dia biaya depresiasi total, yaitu biaya depresiasi per satuan, kemudian dikali dengan jumlah kegiatan per tahun. Ini contoh perhitungannya ya. Maka biaya depresiasi totalnya adalah 120, ini untuk satuan, dikali dengan 15.000. Hasilnya adalah 1.800.000. Oke, ini contoh yang lain. Ada depresiasi untuk truk PT Bromo ya. Satuan kegiatannya misalnya 15.000, 30.000, 20.000. Depresiasi per satuan itu 120, 120, 120. Oke, kalau yang diproduksi 15.000, maka depresiasinya 120 kali 15.000. Maka depresiasinya 1.800. Kalau ternyata diproduksi lebih banyak nih, contohnya 30.000. Maka depresiasinya adalah 120 kali 30.000 buah, yaitu 3.600.000 penyusutannya. Jadi dia sesuai dengan yang diproduksi. Jadi dia nggak memiliki pola tertentu. Tergantung yang diproduksi berapa. Misalnya ini cuman 10.000 yang diproduksi, maka penyusutannya tinggal 120 kali 10.000, yaitu 1.200.000. Oke. Ini perbandingan antar metode. Kalau kita perhatikan untuk garis lurus depresiasinya tetap 2.400.000 terus. Kalau saldo menurun, depresiasinya itu menurun dari 5.200.000 jadi 3.100.000 jadi 1.800.000 dan selanjutnya menurun. Kalau menggunakan angka-angka tahun, dia juga menurun sama dari 4 juta ke 3.200.000, 2.400.000. Kalau pakai satuan hasil, dia itu nggak berpola. Ya tergantung hasilnya berapa. Hasilnya besar, penyusutannya besar. Hasilnya kecil, yang diproduksi kecil, jumlahnya nggak banyak gitu, maka depresiasinya juga kecil. Misalnya 1.200.000 nih. Oke, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, ini gambarnya yang datar ini garis lurus. Jadi setiap tahun itu depresiasinya ya di titik ini aja di 2.400 ya. Tetapi kalau yang saldo menurun, yang SM dia turun ya. Ini turun terus. Kemudian angka-angka tahun juga turun terus, tetapi yang satuan hasil nah dia nih polanya naik turun, tidak berpola dengan baik ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.